Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku, Nurmailianti Maulida, dari Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Sari Mulia Banjarmasin. Di sini aku mau menjelaskan mengenai 50 topik yang berkaitan dengan pengantar tata kelola teknologi informasi. Kira-kira apa aja sih yang termasuk dalam 50 materi itu? Kalian bisa nebak gak sih? Nah, langsung saja simak video aku yang berikut ini. Nah, yang pertama adalah digital transformation. Digital transformation atau transformasi digital adalah suatu proses perubahan ke masa depan yang didasari pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara signifikan untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan atau korporasi. Nah, mengapa sih perlu adanya melakukan transformasi itu? Nah, karena teknologi semakin berkembang pesat, merubah cara manusia beraktivitas, berkomunikasi, dan bertransaksi. Nah, yang selanjutnya, beragam aplikasi menyediakan fitur-fitur yang memungkinkan terjadinya layanan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Selanjutnya, produk-produk berbasis teknologi digital seperti e-money, digital wallet, internet banking, cryptocurrency, dan sebagainya ditawarkan oleh para kompetitor bisnis. Nah, yang terakhir, generasi milenial ingin agar semua interaksi dan transaksi dilakukan dengan menggunakan teknologi. Nah, materi yang kedua yaitu fintech. Fintech atau finansial teknologi adalah sebuah industri di mana menyediakan berbagai jasa keuangan, terutama yang sifatnya produk atau layanan. Yang pada saat ini bank maupun industri perbankan keuangan lainnya tidak bisa memberikan itu. Kebutuhan itu ada, tapi tidak bisa diberikan oleh industri perbankan maupun industri keuangan yang ada sekarang. Jika zaman dulu orang harus bertransaksi secara langsung bertemu yang tentunya memakan waktu dan tenaga, namun saat ini semuanya hampir bisa dilakukan dengan tangan dan gadget kamu, seperti halnya bertransaksi secara online, transfer dengan aplikasi mobile banking, dan lain sebagainya. Teknologi finansial sangat populer di kalangan media atau mereka yang aktif di bidang teknologi. Perusahaan startup juga menggunakan teknologi finansial ini ketika berurusan dengan keuangan baik transfer atau yang lainnya. Jadi bisa dibilang fintech sendiri merupakan penggabungan antara teknologi dan sistem keuangan. Nah, materi yang ketiga yaitu Agile Enterprise. Agile Enterprise adalah sebuah perusahaan yang mampu secara cepat beradaptasi dengan sebuah perubahan dan dinamika yang terjadi, atau perusahaan yang tangkas dan lincah, atau bisa juga disebut dengan kata gesit dalam menghadapi berbagai perubahan zaman. Kuncinya adalah kecepatan. Kalau dikatakan mampu berubah tapi tidak cepat, itu kadang-kadang sudah terlambat. Oleh karena itu, kecepatan menjadi kuncinya. Apa sih alasan perlu adanya agile? Yaitu tuntutan pelanggan yang sangat tinggi, kompetitor yang menawarkan produk atau layanan baru, fenomena disrupsi bisnis di segala lini, keinginan pelanggan akan berbagai produk baru. Nah, sedangkan manfaat dari agile adalah mempercepat pembuatan dan pengenalan produk, meningkatkan produktivitas usaha, membuat lingkungan kerja menjadi lebih menyenangkan, memperbaiki efisiensi perusahaan, dan mengakselerasi pertumbuhan pendapatan. Akibat jika tidak ada agile itu apa sih? Nah, kehilangan pelanggan karena kebutuhannya tak terpenuhi, kehilangan peluang memanfaatkan pasar digital baru, kehilangan minat investor untuk berkolaborasi, kehilangan kepercayaan masyarakat terutama generasi milenial, kehilangan dukungan karyawan internal yang inovatif. Agile dalam hal apa saja sih? Agile dalam membuat produk baru, mengubah cara layanan, mengambil keputusan, mengembangkan inovasi, membiayai operasional, memutuskan investasi, dan lain sebagainya. Nah, masuk ke topik yang keempat yaitu design thinking. Design thinking adalah suatu metode yang sering digunakan di perusahaan-perusahaan, terutama mereka yang sedang melakukan transformasi digital dan ingin membentuk agile enterprise.
Design thinking juga bisa disebut di mana konsep desain itu dipergunakan untuk berbagai hal dan berkaitan dengan resep yang menginovasi produk atau layanan di dalam bisnis dan lebih luas sifatnya. Yang kita desain bisa bersifat yang terlihat, tapi bisa juga yang bersifat solusi yang intinya untuk memecahkan suatu masalah. Design thinking dipakai ketika perusahaan atau organisasi menghadapi masalah yang relatif kompleks seperti masalah-masalah yang membutuhkan solusi yang lebih kreatif. Di dalam design thinking lebih banyak melaksanakan atau menerapkan dibandingkan dengan proses berpikir itu sendiri. Jadi tidak perlu berpikir lama, langsung diterapkan atau dilakukan aksi. Materi yang kelima yaitu Smart Cities. Smart Cities atau kota cerdas adalah suatu konsep yang berkembang secara pesat. Kawasan yang dapat mengelola berbagai sumber dayanya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan, menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Nah, kenapa dalam membangun smart cities itu perlu menggunakan teknologi? Alasannya yaitu dibutuhkan kecepatan dan keakuratan dalam mendeteksi situasi serta kebutuhan masyarakat. Yang kedua, dibutuhkan kehandalan dalam menganalisa data publik yang sedemikian besar volumenya. Selanjutnya, dibutuhkan proses pengambilan keputusan yang tepat dalam waktu yang relatif singkat. Selanjutnya, dibutuhkan pendukung layanan publik yang beragam dalam lingkungan yang kompleks. Dibutuhkan instrumen umpan balik kepada para pengelola sumber daya dan aset kota. Dibutuhkan manajemen kota tanpa henti untuk melayani masyarakat. Dibutuhkan mekanisme mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan penduduk. Dan yang terakhir, dibutuhkan ekosistem ekonomi, politik, dan sosial budaya yang kondusif. Masuk ke topik yang keenam, yaitu IT Governance. Information Technology Governance atau tata kelola teknologi informasi menurut para ahli, yaitu menurut Henderson and Venkataraman, adalah pemilihan model untuk pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan dan penerapan IT di dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut Jerry Duckman adalah IT governance letaknya pada level otoritas untuk pengambilan keputusan IT itu untuk apa, dipakai seperti apa, mana yang dilakukan, mana yang tidak, mana yang prioritas, mana yang tidak. Nah, itu menurut Jerry Duckman. Menurut Sambamurti dan Smoot, yang pertama adalah pola otoritas terkait dengan aktivitas IT, dan yang kedua diubah tahun 2000 adalah pengambilan keputusan korporasi terkait dengan pemanfaatan aktivitas IT yang utama. Nah, mengapa IT governance diperlukan? Perusahaan memiliki standar dan menjalankan prosedur operasional untuk mencapai tujuan yang memiliki nilai strategis. Tata kelola IT menjadi tanggung jawab dan bentuk praktik kerja yang biasanya digunakan pada eksekutif bisnis untuk dapat memiliki pandangan pada sasaran perusahaan. Pada akhirnya, tata kelola perusahaan yang dilakukan secara baik bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan serta perlindungan investasi di masa depan yang lebih terjamin. Nah, topik yang ketujuh adalah digital mindset. Digital mindset berbeda dengan digitalisasi. Digital mindset berbeda dengan sekedar melakukan otomatisasi, apalagi dengan yang sering disebut komputerisasi, melainkan sikap dan perilaku yang memungkinkan orang dan organisasi untuk memahami suatu peluang. Bagaimanakah melakukan perubahan mindset menjadi digital mindset? Nah, masa seperti ini manusia harus cepat dalam mengambil keputusan dengan ketepatan pemecahan permasalahan yang tinggi. Tingkat menelaah suatu keadaan dengan baik akan memberikan dampak positif untuk orang banyak. Di lain hal, manusia juga harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kolaborasi. Dengan melakukan kolaborasi, pada masa pandemik ini
akan tetap membuat manusia saling bekerja sama satu sama lain. Saat ini bukan saatnya untuk merasa berkompetisi, siapa yang mendapatkan paling banyak, tapi bagaimana manusia dapat berkolaborasi satu dengan yang lainnya, menyatukan kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk dapat menghasilkan suatu produk atau kegiatan. Tentunya networking yang akan dihasilkan pun akan baik pada saat era ini. Nah, masuk ke topik yang ke-8, yaitu gamification. Gamification adalah proses dengan menggunakan game thinking dan game mechanics untuk menyelesaikan suatu masalah. Penggunaan atau pemanfaatan dari elemen game dan pola pikir game untuk lingkungan non-game supaya target perilaku orang dan keterlibatan semakin tinggi untuk meningkatkan partisipasi orang dan keterlibatan oleh orang tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, ada situasi di mana susah sekali mendapatkan perilaku yang diinginkan atau keterlibatan yang diinginkan. Contohnya seperti dalam pembelajaran, kerja kelompok, diskusi di kelas, kerja bakti, atau gotong royong, dan lain-lain. Gamification memperkenalkan elemen desain game ke dalam aplikasi non-game untuk membuatnya lebih menyenangkan dan lebih menarik. Ini menggunakan kompetisi, poin, pencapaian, aturan main, status, dan ekspresi diri untuk mendorong tindakan melalui umpan baling positif. Nah, yang ke-9 yaitu data mining. Data mining atau penggalian data adalah suatu proses pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Nah, fungsi utama dari data mining ada dua macam, yaitu fungsi deskriptif dan fungsi prediktif. Fungsi deskriptif dalam data mining adalah sebuah fungsi untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati. Dengan melakukan sebuah proses diharap bisa mengetahui perilaku dari sebuah data tersebut. Data tersebut itulah yang nantinya dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik dari data yang disebut. Sedangkan fungsi prediktif dalam data mining adalah fungsi bagaimana sebuah proses nantinya akan menemukan pola tertentu dari suatu data. Pola-pola tersebut dapat diketahui dari berbagai variabel-variabel yang ada pada data. Ketika sudah menemukan pola, maka pola yang didapat tersebut bisa digunakan untuk memprediksi variabel lain yang belum diketahui nilai ataupun jenisnya. Nah, masuk ke topik yang ke-10, yaitu konsep cloud computing dalam bisnis. Menurut Chandra Sekara 2018, cloud computing merupakan gaya komputasi baru di mana sumber daya yang terukur secara dinamis dan seringkali menggunakan konsep virtualisasi yang disediakan oleh provider dengan memanfaatkan media internet. Secara konsep cloud computing berarti menyimpan dan mengakses data dan program melalui internet dan lokasi berbeda atau menggunakan komputer dari hard drive komputer kita. Dengan menggunakan cloud computing, kita bisa mengakses data atau program di mana saja, kapan saja, dan dengan perangkat apapun. Nah, menurut Williams, manfaat teknologi cloud computing membawa sejumlah manfaat bagi organisasi bisnis atau perusahaan, antara lain bayar sesuai kebutuhan, cloud tanpa investasi awal, biaya manajemen IT cloud efisien, skalabilitas cepat sesuai permintaan, akses cloud mudah dan fleksibel, penggunaan sumber daya cloud lebih baik, dan berbagi sumber daya akan lebih mudah. Nah, materi yang ke-11 yaitu cyber pedagogi. Secara harfiah, pedagogi berarti seni atau pengetahuan membimbing atau memimpin dan mengajar anak. Dengan pengertian seperti itu, dapat dikatakan bahwa cyber pedagogi merupakan metode atau cara yang digunakan untuk membimbing atau mengajar anak dengan bantuan teknologi. Dengan adanya cyber pedagogi, diharapkan guru tidak lagi terpaku dengan mengajar secara konvensional di mana anak-anak mendengarkan penjelasan guru, melainkan sudah dengan memanfaatkan teknologi yang ada, misalkan dengan menggunakan e-learning, internet, dan sebagainya. Topik yang ke-12 yaitu UNESCO Competency Framework for Teachers.
ICT atau CFT adalah suatu kerangka kerja yang mencantumkan kompetensi yang diperlukan oleh guru untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan belajar, mengajar, dan praktek profesional guru. Materi yang ke-13, ubiquitous learning, yaitu pembelajaran di mana-mana dapat didefinisikan sebagai lingkungan belajar sehari-hari yang didukung oleh komputer seluler dan tertanam serta jaringan nirkabel dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut Ogata 2009. Hal ini bertujuan untuk memberikan peserta didik dengan konten dan interaksi kapanpun dan dimanapun. Menurut Huang, salah satu contoh pembelajaran di mana-mana ada penggunaan komputer dan internet untuk mendistribusikan kursus online dan pembelajaran jarak jauh. Pada hari-hari awal pembelajaran jarak jauh, pembelajaran dilakukan melalui surat. Topik yang ke-14 yaitu cyber security. Cyber security adalah teknologi proses dan praktik yang dirancang untuk melindungi jaringan, komputer, program, dan data dari serangan, kerusakan atau akses yang tidak sah. Cyber security juga disebut sebagai upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack. Keamanan komputer atau dikenal juga dengan sebutan cyber security atau IT security adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Keamanan komputer bertujuan membantu pengguna agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Nah, topik yang ke-15 yaitu Personal Learning Network. Personal Learning Network atau juga bisa disingkat dengan PLN atau Jaringan Pembelajaran Personal yang juga bisa disingkat dengan JPP. Definisi JPP itu luas, tetapi pengertian yang konsisten dari JPP adalah melibatkan jaringan atau sekelompok peserta yang terpercaya yang berinteraksi dan belajar satu sama lain secara teratur. JPP adalah tempat untuk berkomunikasi dengan orang lain, berbagi sumber daya, membuat dan berbagi atau mengumpulkan informasi baru. JPP dapat berlangsung di berbagai lokasi, seperti secara langsung atau melalui aplikasi media sosial, seperti Twitter, Skype, Facebook, blog Instagram, Zoom, dan yang lain-lainnya. JPP berbeda dari pengembangan profesional karena terus berlangsung dalam jangka waktu yang lama, terkadang berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Anggota JPP juga dianggap anggota profesional. Dalam grup JPP, anggota bisa mendapatkan nasihat profesional dan umpan balik dari individu yang tidak terlibat langsung dalam kehidupan profesional seseorang. Meskipun JPP sudah ada sejak lama, saat ini mereka lebih berkembang lagi dan menggunakan tampilan baru karena media sosial dan jaringan mengubah cara orang terhubung. Media sosial dan teknologi menghilangkan hambatan kolaborasi. Nah, topik yang ke-16 yaitu Society 5.0. Konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya. Pada Society 1.0, manusia masih berada di era berburu dan mengenal tulisan. Pada Society 2.0 adalah era pertanian, di mana manusia sudah mulai mengenal bercocok tanam. Lalu, pada Society 3.0 sudah memasuki era industri, yaitu ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Setelah itu muncullah Society 4.0 yang kita alami sekarang, yaitu manusia yang sudah mengenal komputer hingga internet juga dalam penerapannya di kehidupan. Jika Society 4.0 memungkinkan kita untuk mengakses juga membagikan informasi di internet, Society 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sekedar untuk berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Dalam Society 5.0, nilai baru yang diciptakan melalui perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi pada kemudian hari. Nah, topik yang ke-17 yaitu Deep Learning.
Deep learning menggunakan representasi yang sederhana, tetapi dengan konsep tersebut, komputer dapat membangun konsep yang kompleks. Model deep learning tumbuh berkembang seiring dengan perkembangan komputer, baik hardware maupun software. Deep learning adalah bagian dari kecerdasan buatan dan machine learning yang merupakan pengembangan dari neural network multiple layer untuk memberikan ketepatan tugas seperti deteksi objek, pengenalan suara, terjemahan bahasa, dan lain-lain. Deep learning berbeda dari teknik machine learning yang tradisional, karena deep learning secara otomatis melakukan presentasi dari data seperti gambar, video, atau teks tanpa memperkenalkan aturan kode atau pengetahuan domain manusia. Deep learning dikembangkan pada tahun 1950, namun baru tahun 1990 dapat diaplikasikan dengan sukses. Nah, yang ke-18 yaitu Big Data dalam dunia pendidikan. Di bidang pendidikan dan pelatihan Big Data dianggap sebagai peluang baru untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan dan proses belajar peserta. Menggunakan Big Data dalam pendidikan bukan lagi fiksi dan telah dilakukan di beberapa institusi. Dengan bantuan perangkat lunak yang menganalisis penekanan siswa untuk mengetahui perkembangan pembelajaran mereka. Perangkat lunak ini mengumpulkan informasi dari perangkat yang digunakan siswa dan mengumpulkan nilai, keterampilan belajar, poin yang kuat dan lemah, serta pola ragu ketika menggunakan mouse komputer. Implementasi Big Data mampu melihat potensi pembelajaran yang disesuaikan dan juga mempengaruhi pengajaran. Dengan memberi staf pengajar lebih banyak waktu untuk mendukung siswa secara individu. Tujuan utama menggunakan Big Data dalam pendidikan adalah untuk membantu para pendidik merumuskan strategi pengajaran dan menganalisis informasi yang dikumpulkan dari para peserta untuk mengeksplorasi fungsi berbagai komponen dari sistem pembelajaran dan untuk menganalisis hasil belajar peserta dan strategi pengajaran. Kemudian, menganalisa dan meringkas pengajaran strategis sehingga dapat memberikan strategi pengajaran yang lebih efektif di bidang pendidikan. Pendidikan dan pelatihan di bidang perpustakaan secara online merupakan sebuah inovasi yang mempunyai peluang hebat. Saat ini pintu telah terbuka sangat lebar melalui infrastruktur internet yang semakin baik, SDM yang sudah mulai berbenah, serta penyediaan konten yang beragam. Pengembangan aplikasi diklat berbasis Big Data akan mampu memudahkan pengelola diklat perpustakaan melihat potensi dan masalah dari setiap peserta diklat. Berdasarkan data ini, pengelola diklat akan mampu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peserta diklat, pengajar diklat, bahan ajar diklat, serta pelaksana diklat. Data tersebut bisa digunakan sebagai bagian dalam penyusunan kebijakan kegiatan pusdiklat di masa depan. Nah, yang ke-19 yaitu Learning Organization. Learning Organization adalah organisasi yang terlatih dalam menciptakan, meraih, dan mengubah pengetahuan atau informasi dan memperbaiki sikapnya untuk mencerminkan pengetahuan dan pandangan baru. Menurut penulis, Learning Organization adalah sebuah organisasi yang menciptakan suasana penunjang dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi individu di dalamnya untuk belajar secara individu dan berkelompok, kemudian mengaplikasikan hasil belajarnya ke dalam proses maupun kegiatan organisasi. Yang ke-20 yaitu Cyber Law. Cyber Law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari Cyberspace Law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau dunia maya. Cyber Law sendiri merupakan istilah yang berasal dari Cyberspace Law. Secara yuridis, cyber law tidak sama lagi dengan ukuran dan kualifikasi hukum tradisional. Ke-21 yaitu edutainment. Edutainment berasal dari kata education yaitu pendidikan dan entertainment yaitu hiburan.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa edutainment merupakan proses pembelajaran yang didesain dengan memadukan antar muatan pendidikan dan hiburan secara harmonis, sehingga pembelajaran berlangsung menyenangkan. Dengan adanya edutainment, juga dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bisa meningkatkan minat anak atau peserta didik. Perpaduan antara belajar dan hiburan yang menyenangkan ini didasarkan pada sifat alamiah anak yang dalam kesehariannya membutuhkan waktu bermain dan hiburan. Sehingga konsep pembelajaran edutainment ini bisa membantu anak untuk belajar lebih efektif karena diterapkan dalam kondisi yang menyenangkan dan bebas dari tekanan. Nah, yang selanjutnya yaitu 22 netiquette. Netiquette merupakan etika dalam menggunakan internet. Sebagai kumpulan komunitas, diperlukan aturan yang akan menjadi acuan orang-orang sebagai pengguna internet, di mana aturan ini menyangkut batasan dan cara terbaik dalam memanfaatkan fasilitas internet. Sebenarnya netiquette ini adalah hal-hal yang umum dan biasa, sama halnya dengan aturan-aturan biasa ketika kita memasuki komunitas umum di mana informasi yang sangat banyak dan terbuka. Selanjutnya, 23 yaitu social engineering. Social engineering atau rekayasa sosial adalah manipulasi psikologis dari seseorang dalam melakukan aksi atau menguak suatu informasi rahasia. Rekayasa sosial merupakan salah satu metode yang digunakan oleh peretas untuk memperoleh informasi tentang targetnya, dengan cara meminta informasi itu langsung kepada korban atau pihak lain yang mempunyai informasi itu. Rekayasa sosial mengkonsentrasikan diri pada rantai terlemah, yaitu sistem jaringan komputer, yaitu manusianya sendiri. Dan lebih parahnya lagi, celah keamanan ini bersifat universal, tidak tergantung platform, sistem operasi, protokol, perangkat lunak, ataupun perangkat keras. Artinya, setiap sistem mempunyai kelemahan yang sama pada faktor manusia. Topik yang ke-24 yaitu software engineering. Software engineering adalah proses analisis kebutuhan dan desain pengguna, konstruksi dan uji aplikasi yang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut melalui penggunaan bahasa pemrograman. Secara garis besar, software engineering bisa diartikan sebagai penerapan prinsip-prinsip teknik pengembangan perangkat lunak berbeda dengan pemrograman sederhana. Software engineering digunakan untuk sistem aplikasi yang lebih besar dan kompleks. Umumnya, proses ini digunakan untuk kebutuhan bisnis dan organisasi. Nah, topik yang ke-25 yaitu perpustakaan masa depan. Perpustakaan di masa depan bukan lagi hanya tempat untuk meminjam dan mengembalikan buku. Perpustakaan menjadi tempat yang didatangi masyarakat untuk melakukan interaksi sosial. Interaksi sosial yang dimaksud adalah diskusi, workshop, pertemuan komunitas, dan pengembangan kreativitas. Perpustakaan pada masa depan lebih mengutamakan ruangan yang nyaman dan memfasilitasi berbagai kegiatan masyarakat. Konsep yang dikembangkan adalah mendekatkan perpustakaan dengan masyarakat dengan cara memberikan fasilitas tempat dan berbagai sumber daya untuk memfasilitasi berbagai kegiatan masyarakat. Membuka pintu terhadap semua kegiatan masyarakat yang bersifat positif dan membangun. Secara ringkas bisa disebut, apapun kegiatannya tidak menjadi soal selama dilaksanakan di perpustakaan. Selanjutnya topik ke-26 yaitu program based learning. Program based learning juga bisa disingkat dengan PBL atau pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna kepada siswa yang berfungsi sebagai landasan bagi investigasi dan penyelidikan siswa. PBL membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan untuk belajar secara mandiri, keterampilan penyelidikan dan keterampilan mengatasi masalah serta perilaku, dan keterampilan sosial sesuai peran orang dewasa. Maksud dari PBL bagi siswa adalah untuk belajar tentang cara menyelidiki permasalahan-permasalahan penting dan menjadi pelajar-pelajar yang mandiri. Selanjutnya 27 yaitu private classroom.
Flipped Classroom adalah pembelajaran mode terbalik abad 21. Flipped Classroom merupakan inovasi pembelajaran di mana peserta didik mempelajari konten belajar di luar kelas atau di rumah secara mandiri, kemudian melakukan diskusi atau active learning di kelas. Alasan dikatakan terbalik karena siswa mendengarkan pelajaran dari guru di rumah melalui rekaman video. Kemudian siswa mengerjakan PR dan berdiskusi di kelas. Jadi, kegiatan di kelas tidak dihabiskan untuk mendengarkan ceramah guru, tetapi lebih kepada diskusi dan tanya jawab, memperdalam pemahaman tentang apa yang sudah dipelajari di rumah. Selanjutnya 28 yaitu Computer Mediated Communication. Di zaman sekarang, hampir semua orang melakukan Computer Mediated Communication atau CMC setiap hari. Berkirim pesan melalui aplikasi chat, berbalas pesan di forum daring, dan berteman di media sosial adalah contoh sederhana dari CMC. Jenis komunikasi yang dilakukan dengan bantuan komputer ini sebenarnya sudah ada sejak masa Perang Dunia Kedua, bersamaan dengan ditemukannya komputer digital pada awal tahun 1960-an. Saat itu, komputer hanya digunakan untuk mengirim data dan memproses informasi. Baru di tahun 1990-an, muncul internet yang menjadi penjembatan komunikasi manusia yang terpisah jarak dan waktu. Adanya cara dan teknologi baru dalam berkomunikasi ini membuat para ahli mulai mengkaji bidang CMC. Secara teoritis, CMC adalah proses komunikasi manusia melalui penggunaan dua atau lebih komputer yang melibatkan manusia dalam konteks tertentu. CMC mempelajari bagaimana perilaku manusia dapat dibentuk melalui pertukaran informasi melalui media komputer secara internet. Dengan adanya internet, komunikasi dapat terjadi secara bebas dan manusia bisa berkomunikasi secara interpersonal atau bahkan secara massal. Penerapan CMC seharusnya sudah tidak asing lagi bagi kehidupan sehari-hari kita, terutama generasi muda. Pada media sosial seperti Facebook, YouTube, Twitter, dan Instagram, kita bisa terhubung dengan begitu banyak orang di berbagai tempat. Sedangkan aplikasi chatting seperti WhatsApp, Line, dan Telegram membuat kita bisa intens bertukar kabar juga dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Selanjutnya, 29 yaitu Enterprise Resource Planning, atau juga bisa disingkat dengan ERP. Adalah sistem perangkat lunak modular yang dirancang untuk mengintegrasikan area fungsional utama dari proses bisnis perusahaan ke dalam satu sistem yang terpadu. ERP menstandardisasi, menyederhanakan, dan mengintegrasikan proses bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, pengadaan, distribusi, dan departemen lainnya. Pada tahun 1990, Gartner menciptakan istilah ERP untuk mendeskripsikan evolusi perencanaan kebutuhan material atau MRP dan perencanaan sumber daya manufaktur. Ketika fungsi keduanya berkembang dari manufaktur ke bagian-bagian lain dari perusahaan, biasanya keuangan dan SDM. Sistem ERP berkembang pesat pada tahun 1990-an sebagai respons terhadap peristiwa Y2K dan pengenalan euro. Sebagian besar perusahaan membutuhkan cara untuk meningkatkan efisiensi dalam bisnis mereka, dan ERP menyediakan cara yang hemat biaya untuk menggantikan sistem lama dengan paket standar yang dapat menyederhanakan berbagai proses bisnis yang kompleks. Nah, selanjutnya yang ke-30 yaitu Enterprise Architecture. Enterprise Architecture atau juga bisa disingkat dengan EA adalah pembelajaran yang dilakukan untuk menentukan analisis, desain, perencanaan, dan pelaksanaan bagi suatu perusahaan. Hal ini dilakukan untuk keberhasilan pengembangan dan pelaksanaan strategi. Seorang enterprise arsitektur menerapkan prinsip arsitek dan belajar untuk memimpin organisasi melalui bisnis informasi, proses, dan perubahan teknologi yang berperan penting untuk melaksanakan strategi yang telah direncanakan. Dengan melakukan hal tersebut, berbagai macam aspek yang terdapat di suatu perusahaan dapat diidentifikasi,
dimotivasi, dan diterima perubahannya. Pada tahun 1987, John Jackman adalah orang pertama yang memperkenalkan teori enterprise architecture. Tujuan dari teori ini adalah untuk menggunakan prinsip arsitektur yang digunakan pada teknik sipil, tetapi diterapkan kepada sebuah perusahaan untuk mengurangi rumitnya pengembangan sistem informasi. Nah, yang selanjutnya 31 yaitu IT Master Plan. IT Master Plan merupakan suatu perencanaan jangka panjang dalam pengembangan sistem informasi guna mendukung visi dan misi perusahaan. IT Master Plan berisi strategi-strategi organisasi atau perusahaan dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai enabler dan menambah keunggulan yang kompetitif. IT Master Plan membahas mulai dari visi dan misi organisasi atau perusahaan sampai pada perencanaan manajemen proyek IT. IT Master Plan intinya berisi rencana strategis perusahaan dalam mengimplementasi dan membangun sistem informasi. Di dalamnya memuat pedoman kebutuhan sistem informasi seperti apa yang diperlukan di perusahaan. Nah, yang selanjutnya 32 yaitu MOOC. Singkatan dari Massive Open Online Course adalah salah satu bentuk teranyar dari pendidikan jarak jauh berbasis ICT atau Information and Communication Technology, atau bisa juga MOOC diartikan sebagai sebuah bentuk pendidikan yang memiliki beberapa karakteristik, memiliki titik awal dan akhir, menekankan pada materi dalam bidang atau topik tertentu yang disertai seperangkat penugasan dan penilaian tertentu, disajikan secara daring, bebas biaya, dan tidak membutuhkan proses administrasi. Nah, yang selanjutnya 33 yaitu Computer Emergency Response Team, atau juga bisa yang disingkat dengan CERT, adalah tim koordinasi teknis terkait insiden di internet di seluruh dunia. Selanjutnya, tim ini disempurnakan lagi lewat RFC 2350 dengan nama CSIRT, atau Computer Security Incident Response Team. CERT di setiap negara umumnya dibangun oleh komunitas, walaupun ada juga yang didukung oleh pemerintah, sebagai contoh KRCERT Korea Selatan, JPCERT Jepang, dan AUSCERT Australia. Perlu juga disadari bahwa CERT di tiap negara memiliki beragam kewenangan, pekerjaan, dan konstituen yang digarap. Selanjutnya 34 Cyber Power. Cyber Power menjelaskan cyber sebagai salah satu bentuk possession state power yang dimiliki oleh negara. Cyber Power adalah bagaimana cyber merupakan power negara dalam bentuk cyber, tetapi juga dapat digunakan bersama dengan bentuk power negara yang lainnya, terutama dalam konteks penjelasan soft dan hard power. Li Zhang menjelaskan bahwa cyber power adalah konsep yang menjelaskan kapabilitas suatu negara untuk dapat melakukan aksi atau memiliki pengaruh dalam cyberspace. Cyber power kemudian menjadi alat bagi negara untuk menjalankan cyber warfare. Selanjutnya 35 yaitu UI atau UX. UI adalah user interface atau desain antarmuka, adalah desain antarmuka untuk mesin dan perangkat lunak seperti komputer, peralatan rumah tangga, perangkat mobile, dan perangkat elektronik lainnya, dengan fokus pada memaksimalkan pengalaman pengguna. Sedangkan UX adalah user experience, adalah proses meningkatkan kepuasan pengguna aplikasi dan pengunjung website dalam meningkatkan kegunaan dan kesenangan yang diberikan dalam interaksi antara pengguna dan produk. Selanjutnya 36 metode Scrum. Asal dari kata Scrum yang artinya berkumpul atau rame-rame untuk kerja sama secara dekat untuk tujuan objektif tertentu. Suatu kerangka metode yang dapat menjadi panduan bagi mereka yang ingin beradaptasi secara cepat terhadap perubahan zaman, terutama dalam hal menyelesaikan masalah, membuat produk, layanan, mencari solusi, dan inovatif. Sejarah Scrum
adanya Agile Process Framework untuk mengelola pekerjaan yang relatif kompleks. Awalnya digunakan oleh para software developer untuk menghadapi permintaan user yang berubah-ubah. Dan cara kerja Scrum berdasarkan prinsip yang tercantum dalam Agile Manifesto. Selanjutnya 37 yaitu cyber war. Cyber war adalah perang yang terjadi di dalam dunia internet alias di dalam cyber world. Perang tersebut bersenjatakan koneksi internet dan juga komputer. Aktivitas yang terjadi pada cyber war ini pada umumnya adalah kegiatan hacking dan anti-hacking yang dilakukan secara resmi oleh negara. Tujuannya mulai dari mencuri data hingga melumpuhkan sistem yang dimiliki oleh negara musuh. Kerugian dari yang ditimbulkan dari cyber war tak jauh berbeda dengan peperangan konvensional. Jika dampak perang konvensional dapat dilihat dalam bentuk kehancuran, terbunuhnya sejumlah orang dan penduduk wilayah, maka cyber war yang sebagian besar aktivitasnya terjadi di belakang meja, dampaknya pun tidak mudah diamati dan juga dapat menimbulkan kerugian yang sama besarnya. Selanjutnya 38 S-learning. S bisa dari singkatan smart dan seamless. Sebelum S-learning ada M-learning, U-learning, T-learning, dan ini ada S-learning. S-learning memberikan roh dari semua teknologi yang ada. S-learning yang menekankan pada penjembatanan semua learning yang ada dengan formal, informal, individual, dan fisikal, yaitu setiap tarikan napas itulah manusia belajar. Kemanapun kita berada, itu adalah belajar. Karena pengalaman Profesor Ekoji itu susah mengenalkan learning di mahasiswa, dan pas masa pandemik ini kita disuruh menyesuaikan dan belajar pun menjadi mudah dengan adanya learning. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu 39, teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan adalah studi dan etika praktik untuk memfasilitasi dan meningkatkan kinerja belajar. Studi dan etika praktik tersebut dapat melalui penciptaan, penggunaan, pengaturan proses, dan sumber daya teknologi. Teknologi pendidikan bersifat abstrak. Dalam hal ini, teknologi pendidikan bisa dipahami sebagai sesuatu proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan untuk mengatasi permasalahan, melaksanakan, menilai, mengelola pemecahan masalah yang mencakup semua aspek belajar manusia. Teknologi pendidikan juga merupakan suatu cara yang sistematis dalam mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi proses keseluruhan dari belajar dan pembelajaran dalam bentuk tujuan pembelajaran yang spesifik, berdasarkan penelitian dalam teori belajar dan komunikasi pada manusia dan menggunakan kombinasi sumber-sumber belajar dari manusia maupun non-manusia untuk membuat pembelajaran lebih efektif. Materi selanjutnya yaitu yang ke-40 adalah experiential learning. Experiential learning sebenarnya adalah suatu proses mendapatkan kemampuan kompetensi skill dari melakukan sesuatu. Anda tahu karena melakukan, jadi kita tahu karena melakukannya. Dikatakan belajar dari pengalaman kita mengalami sendiri secara motorik, secara kognitif, kita mengalami sendiri sehingga dari situ kita belajar, pengalaman itu menjadi bagian dari kita belajar. Konsepnya sangat sederhana. Bagaimana kita sekarang bisa belajar melalui pengalaman? Tujuan dari belajar dari pengalaman ini adalah supaya kita belajar di mana kita berbuat kesalahan, di mana kita harus mendapatkan konsekuensi dari itu, nanti bagaimana kita bisa memperbaikinya. Selanjutnya 41 yaitu data center. Data center adalah sebuah fasilitas yang dimanfaatkan untuk menempatkan sistem dan komponen-komponen komputer seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. Biasanya, pusat data juga berhubungan dengan satu daya redundansi atau cadangan, pengontrol lingkungan, dan mengamankan serta mencegah dari bahaya. Selain itu, salah satu fungsi data center adalah sebagai penempatan server untuk database atau website. Di dalam data center terdapat ratusan atau ribuan server yang disusun pada rak dan ditata sedemikian rupa. Pendingin, sistem satu daya, sistem keamanan, dan lain-lain diatur sedetail mungkin. Maka dari itu,
Hal yang harus diperhatikan pada data center adalah desain dan perencanaan yang matang dan harus mencakup aspek-aspek. Data center sekarang itu menjadi otak pusat tulang punggung dari seluruh memori yang ada di negara kita, menjadi 20 aplikasi yang ada di seluruh negara kita semua ditaruh di data center. Salah satunya ahli di bidang data center itu adalah Bapak Rizal Wijaya. Beliau adalah mantan presiden direktur dari Microsoft zaman dulu. Bapak Rizal Wijaya memang bermain dimulai dari tahun 83. Nah, yang selanjutnya 42 yaitu Workroom and Command Center. Command Center atau yang lebih dikenal istilah Workroom Situation Room adalah sebuah tempat di mana aplikasi dipakai untuk melakukan koordinasi secara virtual. Kenapa itu dihubungkan dengan berbagai situs yang bisa dilihat dalam satu ruangan? Karena awalnya itu dipakai oleh tentara waktu mereka ingin perang, waktu itu dianggap sebagai situation room. Adapun maksudnya ada sebuah lokasi yang lengkap dengan infrastruktur yang diperlukan di mana seorang pimpinan dapat memberikan komando memonitor berbagai hal yang terjadi di sana dalam tujuan pengambilan keputusan, karena dari situ dia bisa terpusat melihat seluruh kendali dalam satu tempat yang mudah. Nah, selanjutnya yang ke-43 yaitu Learning Management System. Learning Management System atau sistem manajemen pembelajaran merupakan istilah global untuk sistem komputer yang dikembangkan secara khusus untuk mengelola kursus online, mendistribusikan materi pelajaran, dan memungkinkan kolaborasi antara siswa dan guru, seperti mengelola setiap aspek kursus, mulai dari pendaftaran siswa hingga penyimpanan hasil tes. Intinya, LMS merupakan tulang punggung sebagian besar aktivitas e-learning. LMS dibangun di berbagai media, umumnya PHP, Net dan Java, dan mereka akan terhubung ke database seperti MySQL atau SQL Server. Ada banyak LMS di luar sana, baik komersial maupun open source. Selanjutnya, 44 yaitu Online Collaborative Learning. Online Collaborative Learning atau pembelajaran kolaboratif berbasis online merupakan solusi bagi siswa dalam mempelajari suatu materi yang sulit dengan memanfaatkan keragaman yang terdapat dalam lingkungan belajar, yakni dengan saling berbagi gagasan dengan teman sebaya yang berbeda pandangan. Sebagaimana dikatakan oleh Staples tahun 2007 dan Sato tahun 2007, bahwa pembelajaran kolaboratif merupakan produk gagasan bersama di mana siswa mengajukan, menyimak, dan merespon gagasan satu sama lain, lalu membangun sebuah pemaknaan atau pemahaman melalui usaha bersama dalam keragaman atau perbedaan. Dengan demikian, pembelajaran kolaboratif menuntut siswa untuk berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan keragaman individu. Selanjutnya, yang ke-45 yaitu IT Audit. IT Audit atau Audit Teknologi Informasi adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Pada mulanya istilah ini dikenal audit pemrosesan data elektronik, dan sekarang audit teknologi informasi secara umum merupakan proses pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan sistem informasi dalam perusahaan itu. Istilah lain dari audit teknologi informasi adalah audit komputer, yang banyak dipakai untuk menentukan apakah aset sistem informasi perusahaan itu telah bekerja secara efektif dan integratif dalam mencapai target organisasinya. Selanjutnya 46 yaitu Smart School. Smart School atau sekolah pintar merupakan suatu konsep sekolah yang berbasis teknologi yang digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas. Penggunaan teknologi pendidikan mencakup suatu sistem terintegrasi yang membantu komunitas dalam menjalankan fungsinya masing-masing, dengan tujuan mengembangkan potensi peserta didik. Pada dasarnya, penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan adalah untuk membantu proses belajar dan meningkatkan kinerja dengan membuat, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber teknologi yang memadai. Penggunaan teknologi berbasis internet dalam bidang pendidikan ini membantu interaksi antara komunitas secara sekolah. Misalnya siswa dan guru semakin lebih mudah dalam pembelajarannya.
Selanjutnya yaitu 47, Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat membantu keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Proses yang terjadi dalam Artificial Intelligence mencakup learning, reasoning, dan self-correction. Proses ini mirip dengan manusia yang melakukan analisis sebelum memberikan keputusan. Selanjutnya, 48 yaitu Smart Campus. Smart Campus atau kampus cerdas adalah kampus yang dapat mengelola berbagai sumber dayanya, baik internal dan eksternal, juga termasuk mitra-mitranya, secara efektif dan efisien dengan menggunakan solusi cerdas, sedemikian rupa sehingga kualitas layanan dan kehidupan kampusnya maksimal. Atau juga bisa untuk menyelesaikan berbagai tantangan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan untuk meningkatkan kualitas warga kampus. Yang diharapkan dari adanya Smart Campus adalah penerapan teknologi Smart Campus berupa jaringan WiFi, aplikasi mobile e-learning, dan aplikasi web conference dalam penyelenggaraan pendidikan. Proses belajar mengajar diharapkan dapat membentuk lingkaran kampus yang interaktif, fleksibel, dan efisien dalam penggunaan dana. Selanjutnya ada 49 yaitu Digital Forensik. Digital forensik atau forensik digital adalah pemanfaatan dari ilmu pengetahuan dari sebuah metode yang sudah teruji untuk melakukan pengambilan, pengumpulan, validasi, identifikasi, analisa, dokumentasi, dan pada akhirnya dipresentasikan mengenai bukti digital di tempat hukum atau pengadilan. Karena sifatnya digital, banyak sekali barang-barang yang menggunakan basis digital dalam komputasinya. Maka dikenal berbagai jenis-jenis digital forensik, diantaranya ada computer forensik, mobile device forensik, network forensik, foto forensik, database forensik, voice forensik, dan lain-lain. Yang terakhir, yang ke-50 yaitu Collaborative and Cooperative Learning. Menurut Panitz 1987 mendefinisikan belajar yang kolaboratif sebagai falsafah tentang tanggung jawab pribadi dan sikap menghormati sesama. Para pelajar bertanggung jawab atas belajar mereka sendiri dan berusaha menemukan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dihadapkan pada mereka. Di sini, guru bertindak sebagai fasilitator dan memberikan dukungan tetapi tidak menyetir kelompok ke arah hasil yang sudah disiapkan sebelumnya. Bentuk-bentuk perasmen atau asesmen penilaian oleh sesama murid digunakan untuk melihat hasil prosesnya. Sedangkan belajar kooperatif atau cooperative learning adalah konsep yang lebih luas, yang meliputi semua jenis kerja kelompok, termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Secara umum, belajar kooperatif dianggap lebih diarahkan oleh guru, di mana guru menetapkan tugas dan pertanyaannya, serta menyediakan bahan-bahan dan informasi yang dirancang untuk membantu murid dalam menyelesaikan permasalahan yang dimaksud. Guru biasanya menetapkan bentuk ujian tertentu pada akhir tugas. Nah, sekian penjelasan singkat mengenai 50 topik yang berkaitan dengan pengantar tata kelola teknologi informasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pengucapan kata. Jumpa lagi dengan video yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.